Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Aulia, saya sebagai moderator dan teman-teman saya eh, Nur Salsabila sebagai pemateri pertama, Adida Dwi Akrani sebagai pemateri kedua dan pemateri terakhir Revalin Aulia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita melangkah ke penyajian materi yang akan dibacakan oleh Nur Salsabila. Kepada Nur Salsabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi vitamin. Jadi apa itu vitamin? Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Makanan dan buah-buahan yang bersifat organik atau biasa dihasilkan melalui proses alami tanpa bahan sintesis. Kemudian ada ciri kimiawi vitamin. Yang pertama, molekul. Vitamin organik yang memiliki struktur molekul tertentu. Setiap jenis vitamin memiliki struktur yang unik yang menentukan fungsinya di dalam tubuh. Kemudian larutan. Vitamin dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kelarutannya. Yang pertama, vitamin yang larut di dalam air seperti vitamin C dan B, dan vitamin yang larut di dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian sifat fisik. Banyak vitamin yang memiliki sifat fisik yang berbeda seperti dari warna, rasa, dan bau tergantung pada jenisnya. Kemudian reaktivitas. Ada beberapa vitamin yang dapat terdegradasi oleh panas, cahaya, dan oksigen, sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang tepat untuk menjaga kestabilannya. Kemudian fungsi biologis. Vitamin berperan sebagai kofaktor dalam berbagai reaksi biokimia yang membantu metabolisme, sistem kekebalan tubuh, dan fungsi seluler lainnya. Kemudian ada asupan yang diperlukan. Setiap jenis vitamin memiliki kebutuhan harian yang berbeda, dan kekurangan maupun kelebihan vitamin akan berdampak pada kesehatan. Kemudian ada klasifikasi vitamin. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa vitamin terbagi menjadi dua, ada vitamin yang larut di dalam air dan vitamin yang larut di dalam lemak. Vitamin yang larut di dalam lemak akan diproses oleh tubuh dan tersimpan di dalam organ hati dan lemak yang diserap dari asupan makanan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan kepada Adida Dwi Akrani sebagai pemateri kedua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi vitamin. Fungsi vitamin adalah menjaga daya tahan tubuh, mendukung perkembangan janin, menjaga kesehatan kulit, mengoptimalkan respons terhadap infeksi. Selanjutnya, peran vitamin. Proses pencernaan. Makanan yang mengandung vitamin dicerna di lambung dan usus. Enzim dan asam membantu melepaskan vitamin dari makanan. Penyerapan vitamin larut dalam air, diserap melalui dinding usus ke dalam darah. Vitamin larut dalam lemak, memerlukan lemak untuk diserap bersama lemak melalui mikron dan
silomikron. Selanjutnya, peran vitamin. Transportasi vitamin larut dalam air melalui aliran darah bebas. Vitamin larut dalam lemak ditransportasi oleh lipoprotein. Utilisasi kegunaan dalam tubuh terlibat dalam berbagai reaksi biokimia dan fisiologis. Ekskresi yang pertama adalah vitamin larut dalam air mudah dieksekresikan melalui urin. Yang kedua, vitamin larut dalam lemak dapat ditranslokasikan ekskresi lebih lambat melalui empedu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan kepada Revalin Aulia sebagai pemateri ketiga. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sumber vitamin. Vitamin dan mineral merupakan elemen yang penting bagi tubuh. Melihat hal ini, sekarang banyak tersedia suplemen dengan kandungan keduanya. Padahal sebenarnya ada banyak sumber makanan alami yang mengandung vitamin dan mineral. Vitamin itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin B dan C termasuk kategori larut dalam air, namun tidak dapat disimpan di tubuh. Karena itu, penting untuk mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin ini setiap hari. Nah, ini dia contoh makanan yang mengandung vitamin. Bisa teman-teman lihat sendiri gambarnya dan sudah ada juga penjelasannya. Kekurangan dan kelebihan vitamin. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pada tulang, mata, kulit, dan rambut, dan juga kesehatan mental. Sementara itu, kelebihan vitamin juga dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya. Kesimpulannya yaitu, vitamin merupakan suatu senyawa organik yang dibutuhkan di dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit. Mikronutrien, vitamin memiliki fungsi utama sebagai kofaktor dalam proses metabolisme tubuh. Vitamin dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu satu, vitamin larut dalam air, dan dua, yaitu vitamin larut dalam lemak. Vitamin larut air terdiri dari vitamin B kompleks dan vitamin C, asam ascorbate. Vitamin larut lemak terdiri atas vitamin A, D, E, dan K. Baik, itu materi saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyajikan materi. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise your hand. Baik, kepada Metri Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui kebutuhan vitamin pada tubuh kita? Terima kasih. Tuh. Ini kuliah, mantrain lagi. Kenapa kamu kak? Tidak apa-apa, habis. Di kudu saya meeting. Biasa sih.
Baik, kepada Metri, apa bisa diulangi pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Mitri Rante Sudiji dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui kebutuhan vitamin pada tubuh kita? Terima kasih. Kepada Ainul Asrina, saya persilakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ainul Asrina dari kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, apa yang terjadi jika kita mengonsumsi terlalu banyak vitamin A? Baik, terima kasih. Kepada Fauzia Sabrina, dipersilakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fauzia Sabrina Wafira dari kelompok 5. Jadi pertanyaan saya itu, coba sebutkan salah satu contoh vitamin dan dari mana asalnya, lalu apa manfaatnya begitu, Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Askia Amanina, saya persilakan bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Askia Manina dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi pertanyaan saya yaitu, bagaimana diet seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin? Terima kasih. Kepada Andi Sakia, saya persilakan bertanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Andi Sakia Prendini Alwi dari kelompok 6. Pertanyaan saya, sebutkan dan jelaskan sumber makanan apa saja yang kaya akan vitamin. Baik, terima kasih. Kepada Nur Syafika, saya persilakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika dari kelompok 3. Pertanyaan saya, bagaimana cara memilih suplemen vitamin yang baik dan kapan waktu yang tepat untuk tubuh kita mengonsumsinya? Baik, pertanyaan pertama akan dijawab oleh Revalin. Pada Revalin, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang ditanyakan oleh Metri. Bagaimana diet seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin? Diet seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin karena menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, termasuk vitamin dan mineral. Diet seimbang adalah pola makan yang menyediakan asupan makanan yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan dalam tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin, Anda dapat mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin seperti buah dan sayuran dan biji-bijian yang utuh, dan kacang-kacangan protein rendah lemak. Selain itu, Anda juga dapat mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi seperti protein hewani, yaitu seperti daging sapi, daging ayam, ikan, susu, dan telur, serta protein nabati. Protein nabati yaitu tempe, tahu, oncom, kacang hijau, dan lain-lainnya. Selain vitamin, tubuh juga membutuhkan nutrisi yang lain seperti karbohidrat, lemak, mineral, dan serat dan cairan. Itulah jawaban untuk kelompok 1.
Baik. Pertanyaan kedua oleh Adinda Dwi Akrani. Kepada Adinda Dwi Akrani, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ainul Asrina, perwakilan dari kelompok 4, yaitu apa yang terjadi jika kita mengonsumsi terlalu banyak vitamin A? Jika kita mengonsumsi terlalu banyak vitamin A, bisa terjadi kondisi yang disebut dengan hipotervitaminosis A, yaitu keracunan vitamin A. Gejala dari kondisi ini bisa bersifat akut, terjadi dalam waktu singkat, atau kronis, berkembang dalam jangka panjang. Gejala akut meliputi mual dan muntah, sakit kepala, pusing, dan penglihatan kabur. Gejala kronis meliputi kerusakan hati, nyeri tulang atau sendi, kulit kering dan pecah-pecah, rambut rontok, gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah jawabannya sudah diterima? Baik, sudah diterima. Makasih. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh Salsa. Pada Salsa. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Syafika kelompok 3. Bagaimana cara memilih suplemen vitamin yang baik dan kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsinya? Cara memilih suplemen vitamin yang baik, yang pertama, kenali kebutuhan tubuh dulu dengan cara konsultasi ke dokter atau ahli gizi. Kemudian yang kedua, cek izin edarnya, ketahui apakah sudah BPOM dan aman dikonsumsi, sekaligus pilih merek yang terpercaya. Kemudian yang ketiga, pilih bentuk yang mudah diserap, seperti bentuk cair atau tablet kunyah. Kemudian yang keempat, waktu konsumsinya biasanya vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sebaiknya dikonsumsi dengan makanan berlemak. Kalau vitamin larut dalam air seperti vitamin B dan vitamin C bisa dikonsumsi di pagi hari. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Apakah jawabannya sudah diterima? Iya, diterima. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kelima akan dijawab oleh Salsa. Pada Salsa saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina Makfira dari kelompok 5. Sebutkan salah satu contoh vitamin dan didapatkan dari mana serta apa manfaatnya bagi tubuh. Contoh vitamin yen C. Vitamin ini dapat ditemukan dalam buah-buahan seperti jeruk, stroberi, kiwi, dan sayuran seperti brokoli. Manfaat vitamin C bagi tubuh yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu penyerapan zat besi dari makanan, dan mempercepat penyembuhan luka. Sekian jawaban dari
saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah jawabannya sudah diterima? Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh Adinda Dwi Akrani. Kepada Adinda Dwi Akrani, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Isakia Priandini Alwi, perwakilan dari kelompok 6, yaitu sebutkan dan jelaskan sumber makanan apa saja yang kaya akan vitamin. Vitamin A, sumber makanan wortel, ubi jalar, bayam, brokoli, hati sapi, dan telur. Vitamin A penting untuk kesehatan mata, sistem kekebalan tubuh, dan pertumbuhan sel. Vitamin B, sumber makanan vitamin B kompleks itu contohnya adalah daging ayam, daging sapi, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Vitamin B kompleks membantu metabolisme energi, fungsi saraf, dan reproduksi sel darah merah. Vitamin C, sumber makanannya adalah jeruk, stroberi, kiwi, paprika, brokoli, dan tomat. Vitamin C berperan dalam jangka meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu penyembuhan luka, dan sebagai antioksida yang melindungi sel dari kerusakan. Yang keempat, vitamin D. Sumber makanannya adalah ikan berlemak seperti salmon, sarden, tuna, kuning telur, hati, susu, dan produk susu yang diperkaya vitamin D. Vitamin D penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Tubuh juga dapat memproduksi vitamin D saat kulit terpapar sinar matahari. Vitamin E, sumber makanan kacang almond, biji bunga matahari, bayam, alpukat, minyak sayur seperti minyak zaitun dan minyak bunga matahari. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang terakhir adalah vitamin K, sumber makanan yang bisa didapatkan saat sumber makanan yang mengandung vitamin K adalah sayuran berdaun hijau seperti bayam, brokoli, dan kubis. Vitamin K diperlukan untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah jawabannya sudah diterima? Diterima, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7 yang akan dijawab oleh Revalin. Pada Revalin, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Bagaimana cara mengetahui kebutuhan vitamin pada diri kita? Untuk mengetahui kebutuhan vitamin, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Lakukan tes darah, perhatikan gejala kekurangan vitamin, gunakan pedoman angka kecukupan gizi atau AKG, dan sesuaikan dengan gaya hidup serta aktivitas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah jawabannya sudah diterima? Ya, sudah diterima. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.